merasa turut berduka cita atas terbunuhnya anak ibu Michelle Kurisi Doga. Ini dia punya saudara Stephen Doga tinggal dengan saya, Pak Bishop. Saya punya kantor yang tadi Pak Bishop saya ada kirim. Kantor Dewan Adat Mamta Tabi itu saya sementara pinjam menjadi sekretariat gedung sekretariat sementara gedung sementara Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat. Saya ingat dia punya saudara ini dan saya ingat itu saya sedih, air mata kaca-kaca. Ya. Kok bisa ya anak perempuan ini? Saya baru lihat dia di Paradoks. Pagi saya nonton, baru tiba-tiba saya dengar berita. Waduh, saya nonton di Paradoks Papua, dia polos sampaikan sesuatu, dia punya jiwa sangat polos. Saya baca secara fisiologi, saya belajar fisiologi jadi saya baca. Betul. Fisiologi umum maupun fisiologi anak itu guru punya makanan. Metode pendidikan, ilmu pendidikan dengan itu guru punya makanan. Jadi kita bisa baca dari dia punya cara ngomong dengan itu kita bisa tahu dia punya hati. Ini anak perempuan yang sangat polos dan lugu. Dia jujur menyampaikan terbuka, transparan. Itu saya menyesal dan saya merasa gagal. Tidak mewariskan perjuangan damai yang dirintis oleh abang saya, almarhum Tuan Teis Iyo Helowai, dengan abang Meno, Tuan Tom Bainal. Saya merasa gagal melanjutkan mereka dua punya titipan ke saya karena saya mantan Ketua Umum Dewan Adat Papua periode 2007-2015. Saya ganti Pak Tom. Kami dua bagi perahu. Dia pimpin PDP, saya karena saya dekat dengan mereka dua dan kakak T, saya pun kakak ini dia bilang nanti kok jangan lupa boy, kakak kasih hak sama kau untuk kau jadi panitia KB MAP 1 baru silakan kamu pilih siapa yang menjadi ketua di Dewan Adat Papua. Dan saya jadi ketua panitia pertama KB MAP Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua untuk bentuk Dewan Adat Papua dan saya konseptor, perintis, pendiri. Dan saya merasa gagal. Abang dua punya amanat kepada saya tidak bisa lanjutkan. Tidak bisa lestarikan, tidak bisa saya tanam di anak-anak milenial dan saya sangat sedih. Itu pertama, saya merasa ya tidak bisa melanjutkan amanat dari beliau berdua, tokoh besar Papua, yang saya di bawah mereka berdua. Itu yang pertama. Kedua, pertama itu saya minta maaf kepada keluarga yang berduka, kelalaian saya tidak bisa bina orang untuk berjuang secara damai dengan kekuatan Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, tapi perbuatan yang harus dengan penuh damai. Nah, itu penyesalan saya minta maaf keluarga yang berduka. Ya, tolong maafkan kami yang tidak berhasil, gagal. Yang kedua, saya sampaikan kepada semua pemirsa yang juga narasumber yang masuk di sini, kita harus hargai Tuan Bishop Dr. Yosua Teu dan keluarga, ibu, istri, nyonya, serta anak-anak. Dan juga tim kerja. Karena ini mereka punya hak milik dan mereka punya hak privasi, kita harus jaga. Apapun judul, apapun yang Pak Bishop tawarkan dan bicara, dia potong kita dalam pembicaraan. Itu memang itu hak privasi untuk menjaga salah satu prinsip netralitas dalam pemberitaan. Ini harus kita jaga ini. You punya tidak sesuai, tidak usah protes.
karena ini netral, tidak memihak kepada siapa-siapa. Itu perasaan saya selama saya ikut, memang ini saya juga ada kesalahan di situ, tidak netral dalam privasi, mencampuri urusan privasi daripada channel Kalam Kristus. Ini etika, ya kita harus hargailah. Saya minta dengan hormat kita semua hargai. Puji Tuhan, ada ruang di sini kita bisa ambil bagian. Itu kita harus mengucap syukur. Kalau tidak ada paradoks Papua macam saya, ini saya punya suara ini di semua media sudah dilarang. Bahkan media lokal terakhir Cepos 2022 19 Oktober perayaan Cepos mau datang ke rumah meliputi perayaan hari ulang tahun 19 Oktober 2020 dilarang, tidak boleh datang. Akhirnya Ceposnya telepon, Pak, kami dilarang balik dari Kemiri. Jadi kita harus hargai media ini. Ada media lain yang juga sama, tetapi paradoks ini sudah duluan mulai. Saya lihat-lihat ini Tuhan jawab doa kami orang Papua. Selama ini semua media disumbat, demo juga disumbat, musyawarah lewat mana? Ini berkat, ini dari rahmat Tuhan untuk kita. Kita harus gunakan dengan menghargai, terus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, menghormati. Itu permintaan saya yang kedua, yang saya tadi bilang. Hormat, terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi memang ya silakan Pak, baru saya masuk di. Silakan. Ini untuk merespon apa yang Bapak sampaikan tadi. Pertama, memang kami menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya, turut berduka atas kepergian adik kita tercinta, anak terkasih, ibu dari anak-anak asuhnya orang-orang Papua yang dibinanya untuk dibantu saudara-saudari perempuan Papua yang diperjuangkannya, keluarga besarnya yang ditinggalkan, yang amat sangat berduka. Dan kami memberikan apresiasi, ucapan bela sungkawa dan doa supaya keluarga besar diberi kekuatan dan penghiburan. Dan kita berharap akan muncul lagi dalam anugerah Tuhan Michelle Kurisi seperti almarhumah di waktu mendatang, seorang perempuan Papua yang sangat cerdas, berani, tulus, lugu, dan jujur dalam memperjuangkan apa yang dia yakini, walaupun itu paradoksal, amat sangat bertolak belakang dengan banyak saudaranya orang Papua, di mana cara berjuangnya dia sendiri yang memilihnya. Pak Presiden, izin sebentar Pak, saya menerangkan sedikit karena ada banyak bersebar sekarang Pak, foto papan merek Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, BIN. Itu ada terdapat di Facebook dari almarhumah Michelle Kurisi. Lalu itu terus yang diviralkan untuk seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan, pembunuhan yang dilakukan terhadap Michelle, seolah-olah dengan bukti tanda tanya, tanda kutip itu, seolah-olah ini buktinya, dia orang BIN dan layak dibunuh, layak dimatikan. Padahal Pak, kalau toh dia memang benar pernah belajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, misalkan seperti yang saya juga baca di Facebooknya, ya, dan kalau benar dia pernah magang di sekolah tinggi itu, di kantor BIN sebagai mahasiswa yang sekolah, ya, saya pikir itu tidak otomatis mengindikasi dia alat negara yang dipakai untuk menghancurkan saudara-saudaranya orang Papua. Tidak mungkin. Ya. Kedua, Pak Presiden, bahwa sama dengan orang yang mau memberikan counter attack terhadap yang namanya hacker.
Ya, mungkin Bapak pernah dengar hacker, Pak. Ya, Ya, hacker ini kan sangat berbahaya di dunia spyware, internet, Pak. Dia bisa melumpuhkan semua jaringan, jaringan. Ya, termasuk pemerintah punya data rahasia dan sebagainya, Pak. Nah, untuk orang-orang yang bisa mengcounter gerakan yang berbahaya dari hacker ini, Pak, mereka harus sekolah hacker, Pak. Mereka ya, harus belajar ilmu hacker ya, supaya mereka bisa mengantisipasi itu. Ya. Kenapa tidak kita bisa berpikir bahwa kalau misalkan misal belajar atau sekolah studi khusus tentang intelijen dan tidak ada tempat lain dia mau sekolah studi di Papua, tidak ada hal itu. Dia belajar di Jakarta misalkan untuk mempersiapkan dirinya, karena dalam pengakuannya begitu. Kalau lihat, dia ingin sekali satu waktu juga dia bahkan berteriak referendum di Paradoks Papua waktu itu. Dan bahkan dalam pembicaraan-pembicaraan itu saya amati baik-baik, dari teman-teman juga berkata, seandainya juga satu waktu Tuhan menganugerahkan kemerdekaan, kedaulatan buat bangsa Papua misalkan, ada orang-orang seperti Michelle Kurisi yang telah punya ilmu dan punya bekal untuk mempertahankan bangsanya, negaranya. Kenapa tidak? Banyak orang Papua sekolah di luar juga, banyak orang Papua sekolah di negara-negara lain, orang Indonesia pun belajar intelijen di tempat-tempat lain. Misalkan. Nah, itu sebabnya terlalu berlebihan, Pak. Kalau orang hanya diduga ya intelijen dan Kodam dalam hal ini TNI dengan juru bicara resminya kepolisian sudah mengatakan bahwa Michelle Kurisidoga bukan agen intelijen baik dari BIN maupun dari BAIS. Michelle hanyalah seorang wanita biasa yang punya hati untuk ikut dalam gerakan-gerakan aktivis kemanusiaan. Tapi kemudian dibangunkan narasi untuk membenarkan ya kelakuan jahat, membunuh orang. Begitu gampang orang dibunuh, Pak, hanya di label-label, oh ini Intel, ini anggota agen TNI, dan seterusnya. Ini amat sangat menyedihkan kalau perjuangan Papua dilakukan seperti ini. Silakan Pak Presiden. Ya, saya harus ungkapkan bahwa seperti anak ibu Michelle Kurisidoga itu, di kampung saya, di suku saya banyak, Pak. Bicara saya seperti itu. Bilang Pace, tidak akan jadi. Mundur saja. Dukung NKRI. Oh, teman-teman dari saya punya Polisi Nasional Papua dengan dari Tentara Nasional Papua punya intelijen datang bilang, Pak, ini ada informasi begini. Saya bilang, biarin saja, kalau Tuhan menghendaki pasti jadi, kamu tidak usah campur tangan, itu urusan Tuhan. Biarkanlah, ini masih kita, ini dalam kehendak Tuhan, bukan dengan kita hukum dia langsung besok pagi Papua merdeka, tidak. Merdeka ini kita berupaya saja, semua ditentukan oleh Tuhan. Mari kita berjuang dengan cara-cara Tuhan, biarkanlah mereka bicara, kalau sampai mereka mau bunuh saya, itu kalau Tuhan tidak setuju, saya masih bisa hidup, tidak akan mereka sentuh saya. Jadi kalian tenang-tenang saja, bergaul biasa, yang penting jaga jarak, ya tegur siapa dengan itu, tidak usah kasar-kasar. Tidak apa-apa toh, Roh Kudus nanti bekerja melunakkan hati mereka. Tidak ada masalah. Mereka itu manusia sama dengan kita dari debu tanah. Yang punya kuasa kita ini ada Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi akhirnya mereka paham juga. Dan itu adik-adik, bapak beradik kakak. Bicara macam saya lihat ini anak ibu Kurisi, ya model sikapnya begitu. Tapi saya anggap itu masih bisa dibina. Saya guru, jadi saya bilang, tidak apa-apa, nanti kita bina.
itu masih wajar-wajar saja, tidak terlalu ini. Itu yang tidak wajar sekalipun tidak apa-apa. Kita bisa bina kok. Ngapain kita terlalu takut? Takut Tuhan saja yang bisa bunuh baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani ini di dalam neraka. Itu saya banyak Pak, banyak sebenarnya saya heran kok bisa begitu, sedangkan di keliling saya, di suku saya banyak, macam di Sentani berapa orang ada disebutkan, berapa ondoapi yang disebutkan, saya anggap biasa-biasa saja. Hari itu saya sudah bilang, ya kita jamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB 10 Desember 1984. Pasal 15, setiap orang berhak atas suatu kebangsaan. Jadi tidak ada masalah, kenapa harus kita tinggal beritahukan saja, ya itu you punya hak, silakan. Tapi mari kita berjuang dalam koridor sopan santun dan menghargai hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dengan hukum-hukum. Saya selalu ngomong itu di kantor kepada staf saya supaya mereka juga bisa lanjutkan ke akar rumput. Itu pembinaan kita. Itu mungkin saya tadi bilang saya gagal membina selama saya 15 tahun jadi Ketua Umum Dewan Adat Papua, 15 lagi, 8 tahun dari 2007 sampai 2015. Perjuangan damai yang dititipkan oleh almarhum kakak saya Tesio Elwai dengan Meno. Saya bilang Meno, dia biasa panggil saya saudara, Meno, teman. Bahasa mereka, Meno. Saya bicara, kalau dia mau panggil saya, dia bilang Meno, mari kita dua bicara sendiri. Dia curhat dia ke saya sayang itu, saya ingat saya gagal lanjutkan mereka dua punya itu. Jadi Pak Presiden, sorry, setuju Pak, saya setuju dengan pernyataan Bapak bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Kemerdekaan itu adalah hak kita, ya, tetapi harus diperjuangkan dengan sopan, dengan santun, dengan cara-cara yang bermartabat, dan jangan melanggar hak orang, termasuk hak hidup orang. Kita katanya memperjuangkan hak kita, tapi kita memperkosa hak orang. Ketika kita membunuh orang, berarti itu sangat-sangat tidak make sense dengan perjuangan kita. Katanya kemerdekaan Papua adalah hak untuk diperjuangkan. Tapi kemudian hak itu disalahgunakan dengan apa? Merampas hak orang, hak hidup, membunuh mereka. Ini apa ini perjuangan? Makanya harus benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Kalau mau lihat yang namanya kemerdekaan sejati diberikan sebagai anugerah. Orang tanya, apakah mungkin memperjuangkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah, tanpa perang? Dalam hukum iman Kristen, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Ada banyak contoh negara yang mendapatkan kemerdekaannya tanpa perang, tanpa pembunuhan, tanpa pertumpahan darah. Silakan Pak Presiden, dilanjutkan komentarnya. Pak Biswa. Jadi itu pernyataan perasaan saya. Tadi dua itu saya hanya sampaikan untuk mengingatkan kita semua supaya coba kita timbang-timbang ya. Timbang-timbang yang mana yang bisa ini ya, perjuangan damai apakah bisa atau tidak, apakah dengan perang. Ini yang tadi Pak Bishop tanya, saya masuk langsung ke ini yang saya maksudkan dalam sebagai materi yang saya siapkan itu dengan Tamil tadi ada war, perang ya. Yang tadi di Tamil ada kata perang. Ini Pak, jadi gini Pak, NFRPB for freedom in God's planning, grace and peace, neither war. Jadi NFRPB untuk kemerdekaan dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan, anugerah dan damai tanpa perang. Itu filosofi yang Bapak katakan bahwa kita memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan berdasarkan anugerah Tuhan dalam rancangannya dengan damai tanpa perang. Wah itu Pak, makanya itu salut, keren buat Pak Presiden.